Pagi anak-anak Miss di rumah, apa kabar? Miss harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak. Nah, pada pagi kali ini kita lanjut materi kita. Di pertemuan terakhir kita membahas penentuan pH asam dan basa kuat. Maka pada pertemuan pagi ini kita lanjut ke penentuan pH asam dan basa lemah. Nah, jadi Miss harap selama Miss mengajarkan melalui video ini, anak-anak Miss di rumah dapat mengikutinya dengan baik dengan menyiapkan buku catatan, buku latihan, bahkan dengan alat-alat tulisnya ya. Oke, mari kita sama-sama belajar dan mari simak videonya. Oke. Nah, kita mulai. Asam lemah ini rumusnya adalah konsentrasi H+ akan sama dengan akar dari Ka dikali Ma, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah dan Ma adalah konsentrasi atau molaritas larutan asam lemah. Nah, Ka ini umumnya ada di dalam soal atau diketahui di dalam soal karena Ka ini merupakan ketetapan, jadi tak perlu dicari karena nilainya diketahui. Oke? Atau nanti bisa dihitung juga dengan perhitungan asam lemah juga berkaitan dengan nilai alfa. Nah, alfa ini adalah derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi rumusnya adalah akar dari Ka per Ma. Kalau H+, akar Ka dikali Ma, tapi kalau alfa atau derajat ionisasi, akar dari Ka per Ma. Nah, untuk mencari pH-nya sama seperti asam kuat. pH sama dengan minus log konsentrasi H+ atau H+ sama dengan 10 pangkat min pH. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel beberapa nilai tetapan asam lemah, yaitu contohnya ada asam asetat dengan rumus kimianya CH3COH dengan nilai Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ada asam benzoat, ada asam format, ada fenol. Fenol ini basa lemah ya nak. Ada asam sianida dan asam fluorida dengan nilai Ka masing-masing terdaftar atau tertabel di dalam slide atau video kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya yang pertama, suatu asam lemah dengan konsentrasi 0,2 m. 0,2 m. Konsentrasi berarti ini nilai Ma. Berarti ini adalah Ma ya nak. Ini adalah Ma. Dilarutkan dalam air, ternyata larutan tersebut terionisasi sebanyak 2%, berarti ini alfa. Maka tentukanlah konsentrasi H+ dan Ka. Nah, ini tadi ya. Konsentrasi Ha-nya sama dengan 0,2 m, alfanya sama dengan 2%, yang ditanya H+ dan Ka. Nah, kita jawab. H+ tadi rumusnya adalah alfa dikali Ma kan, maka alfanya berapa? Alfanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan dikali 2 kali 10 pangkat minus 1. Maka nilainya sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3. Ini adalah nilai konsentrasi H+-nya. Maka untuk mencari nilai alfanya, alfa sama dengan akar di Ka dikali Ma. Nah, alfa diketahui 2%, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,02 kan? Akan sama dengan akar Ka, karena Ka yang mau kita cari per 2 kali 10 pangkat minus 1, yaitu konsentrasi dari Ha-nya tadi kan, maka kita habiskan akarnya dengan cara mengkuadratkan sehingga alfanya menjadi alfa kuadrat akan sama dengan Ka per Ma. Maka 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat akan sama dengan Ka per 2 kali 10 pangkat minus 1 dan dikalkulasikan dapat sebesar 8 kali 10 pangkat minus 5. Ini adalah contoh yang pertama mengenai asam lemah. Oke, selanjutnya kita masuk ke basa lemah. Nah, kalau sudah tahu asam pasti sudah tahu basa, karena perubahannya adalah kalau asam konsentrasi H+, sementara basa adalah konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH- dapat dihitung dengan akar Kb dikali Mb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Kalau Ka ionisasi asam lemah dan Mb adalah konsentrasi larutan basa lemah atau molaritas dari basa lemah tersebut. Nah, perhitungan basa lemah juga sama dengan asam lemah berkaitan dengan nilai alfa. Perbedaannya adalah alfa akan sama dengan akar Kb per Mb. Kalau tadi di asam lemah akar Ka per Ma. Dan mencari pH-nya ditentukan melalui pOH. pOH sama dengan minus log konsentrasi OH-, dan dari sini bisa ditentukan pH. pH akan sama dengan 14 dikurang
pH-nya. Oke, contohnya, tentukanlah pH dari larutan NH4OH 0,1 molar, di mana diketahui Kb 10 pangkat minus 5. Nah, langsung nak gampang kita cari. Nah, tadi kan rumusnya adalah konsentrasi OH- akan sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Kb diketahui 10 pangkat minus 5. Mb-nya diketahui 0,1 kan, karena molaritas dari basa lemah atau konsentrasi dari basa lemahnya yaitu NH4OH. Inilah adalah basa lemahnya kan. Maka akar dari 10 pangkat minus 5 dikali 0,1 akan sama dengan akar dari 10 pangkat minus 6 kan. Nah, akar 10 pangkat minus 6 itu adalah 10 pangkat minus 3. Sehingga pOH akan sama dengan minus log konsentrasi OH-. Nah, minus log konsentrasi OH- berapa? Minus log konsentrasi dari 10 pangkat minus 3. Berarti pOH-nya didapat sebesar 3. Kenapa? Karena minus 3 dikali minus log 10 kan. Kemarin kita hitung, kalau perhitungannya minus 3 dikali minus log 10 itu minus 1. Maka minus 3 dikali minus 1 adalah 3. Nah, itulah nilai pOH. Selanjutnya pH-nya kita hitung dari 14 dikurang pOH atau sama dengan 14 dikurang 3, pH-nya sebesar 11. Nah, itulah merupakan contoh dari basa lemah. Nah, yang menjadi latihan ada 2. Yang pertama, sebanyak 6,8 gram NH3 dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutan menjadi 100 ml. Nah, diketahui Kb dan ARN 14, ARH sama dengan 1. Nah, Miss mau kalian mencari konsentrasi OH- dalam larutan itu dan hitunglah persentase NH3 yang telah terionisasi. Berarti nanti dari soal yang pertama kalian harus cari dulu molaritas. Nah, molaritas dapat dihitung kan, kemarin ada rumus Miss kasih. Molaritas sama dengan M besar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, ini kalian cari. Ini udah pernah juga dibahas waktu stokiometri kelas 10 ya. Dan yang kedua, hitunglah persentase NH3 yang telah terionisasi. Berarti ini nanti kita disuruh cari alfa dalam persen. Nah, selanjutnya nomor 2. Jika diketahui 200 ml larutan CH3COOH, berarti ini adalah asam lemah kan, asam asetat. 0,1 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka tentukanlah atau berapakah konsentrasi H+ dalam larutan tersebut dan tentukanlah persentase senyawa asam tersebut yang terionisasi. Berarti mirip ini soal 1 dengan soal nomor 2. Bedanya di nomor 1 itu yang dibahas adalah basa lemah, sementara di nomor 2 adalah asam lemah. Nah, soal ini dikerjakan di buku latihan, kerjakan dengan baik, fotokan lalu kumpulkan kepada Miss ya. Oke. Itulah yang menjadi materi dan pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat ya anak Miss. Selamat pagi.